Yauma qawmi hayya qawmi mama Sakahati wa Hai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Terima kasih. Silakan nanti didudukkan selanjutnya saya memberi acara untuk dudukkan. Inna ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Didudukkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala jam'iyah fardulu li'i'la'i kalimatillahi allati hiya ulia bi qiyadati ahlussunnah wal jamaah. Silakan diteruskan. Bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala jam'iyah pergunu li'i'la'i kalimatillahi allati hiya ulia bi qiyadati ulama'i ahlussunnah wal jamaah. Didirikan kami selaku pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Grobogan masa khidmat 2024-2029 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar. Satu, akan mengamalkan dan menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pergunu. Dua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus pergunu dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan pergunu, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia. Tiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan masyarakat makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Empat, sebagai pengurus pergunu akan selalu taat dan patuh terhadap pimpinan organisasi, bahwa ketidaktaatan terhadap pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bagi penduduk yang mempunyai kartu anggota penduduk maka untuk al-zina, kalau mau pameng itu 50% dibayarnya. Ya. Terima kasih untuk kerjasama penduduk dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita Kemenang juga sudah kerjasama, semua kita akan tingkatkan untuk kerjasama ke depan.
Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yang kami hormati Rektor Universitas An-Nur Ibu Dr. Rosdiana, yang kami hormati pengurus terpilih Pembulu Kabupaten Grobogan dan segenap anggota Pembulu Imamullah. Pertama marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertemu berbagai ibadah yang luar biasa. Awalan Universitas An-Nur, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini membawa berkah pada kita semua. Amin. Kenapa penting? Insya Allah dengan kesamaan ideologis ini akan mempermudah perjalanan program-program perhubungan ke depan. Bapak Ibu, saya sebagai ketua LP Ma'arif sampai dengan periode 3 tahun ini terus terang kita belum ada komunikasi. Saya tidak tahu pengurus yang lama dan tidak tahu. Tapi mudah-mudahan pengurus yang depan ada komunikasi dengan LP Ma'arif bagaimana membangun bersama-sama antara LP Ma'arif dengan Pembulu. Karena di dalam LP Ma'arif ada ketika LP Ma'arif dari sisi lembaga semuanya sudah berkolaborasi bersama-sama dalam pemikiran yang sama, ahli sunnah wal jamaah ala an-nahdiyah, maka disitulah bagaimana guru-guru yang ada di madrasah, bagaimana guru-guru yang ada di sekolah, semuanya sudah memiliki gerakan yang sama. Sehingga ke depan saya sangat mengapresiasi hari ini. Ke depan ayo kita bareng-bareng bagaimana kita membesarkan Nahdlatul Ulama dari berbagai jalur yang ada. Jalur lembaga pendidikan formal otomatis berada di lembaga pendidikan madrasah. Ada jalur-jalur yang lain ketika kita berbicara dengan guru yang notabene adalah dosen, berarti ada universitas dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa ketika kita mempunyai komitmen yang sama. Kemudian yang kedua, Pak Wali tadi menyampaikan juga pesan kepada kita semua. Kalau tadi sudah berbaiat di Pembulu, kalau tadi sudah mengambil janji dan sumpah di Pembulu, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya nafas kita saat ini adalah nafas Nahdlatul Ulama. Ketika kita sudah masuk di Pembulu, berarti seluruh pergerakan yang ada di diri kita maka harus tercerahkan ke Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, ketika masuk di NU, ayo kita curahkan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Insya Allah Nahdlatul Ulama akan besar ketika semuanya bisa berbicara sesuai dengan pilihan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang perlu kami sampaikan sesuai dengan amanah dari Ketua PCN Kabupaten Grobogan, Ketua Panitia PCN Kabupaten Grobogan. Insya Allah pesan beliau sudah kami sampaikan kepada panjenengan, mudah-mudahan ke depan Pembulu Kabupaten Grobogan akan jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Dumateng Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, beliau
Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA, guru kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah, Rois dan Rois PCNO Kabupaten Grobogan beserta yang mewakilinya yang sudah berasa PCNO, Ketua Ma'arif yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Yang kami hormati anggota Dewan Kabupaten Grobogan, alhamdulillah hadir dua nggih. Terima kasih sekali kehadirannya. Insya Allah bersama Pergunu banyak keberkahan. Yang kami hormati Ketua PW Pergunu Pak Dr. Ahmad Khalid yang hadir di tengah-tengah kita beserta Pak Ahmad Nasihin. Alhamdulillah ini dari PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kemudian Ibu Rektor beserta sivitas akademikanya ya. Mungkin tadi juga mahasiswa-mahasiswa nampaknya ikut nyengkuyung kegiatan kita luar biasa. Kita doakan Universitas Anur terus berkembang dan memberikan manfaat khususnya kepada NU dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Universitas Anur. Dan yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus cabang dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, baik ketua dari tadi penasehat Dewan Pakar Pembina yang telah dilantik baiat bersama-sama. Terima kasih kehadirannya. Monggo Bapak. Kami lanjutkan. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin juga dari Lajna, dari lembaga Banom NU yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dalam rangka untuk meneruskan khidmat kita membangun bangsa ini melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mampu untuk menjalankan, untuk memberikan kemanfaatan bersama kesunahan-kesunahan yang kita implementasikan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mohon izin Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim berhalangan hadir sehingga mewakilkan pada kami untuk bersama-sama sekaligus menyaksikan dan merestui dan mengawal terkait dengan pelantikan pengurus yang tentunya tidak hanya berhenti di dalam pelantikan, dan tadi kami lihat beberapa laporan yang telah dilakukannya terus kita kembangkan, kita sinergikan, begitu juga dengan Ma'arif dan juga organisasi profesi yang lainnya, baik guru, dosen, ustadz, ustadzah yang ada di Kabupaten Grobogan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan misi dan tujuan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, sesuai dengan visi dan misi tujuan NU secara umum, Bapak Ibu ada dua tugas pokok. Yang pertama adalah riayatul biladiyah, dan yang kedua adalah riayatul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tugas pokok ini dalam lingkup Persatuan Guru Nahdlatul Ulama terkait dengan SDM-nya. Jadi kita fokus kepada SDM. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pergunu Cabang bahwa SDM Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang pertama, Bapak Ibu, ada di dosen. Kemudian yang kedua ada di guru, baik itu sekolah ataupun madrasah. Dan yang ketiga di sekolah non formal, baik itu di madrasah diniyah, di pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan non formal lainnya, kursus-kursus dan lain sebagainya. Itu ada di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Dan ini Bapak Ibu, tadi komposisi dari pengurusnya sudah luar biasa. Silakan untuk mengakses
Jejaring ini sekaligus dikembangkan bersama-sama dan memberikan manfaat untuk ke depan sebagai SDM NU, baik itu dari formal ataupun non formal. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tugas kita riayatul biladiyah. Bagaimana kita untuk merawat Indonesia. Merawat Indonesia tidak sebatas bangga terhadap kita warga negara Indonesia, tetapi sekaligus meneruskan para pendiri, cita-cita para pendiri bangsa, para pahlawan bangsa, dan sekaligus untuk mengisi kemerdekaannya. Inilah yang butuh sekali Bapak Ibu, SDM yang kuat, SDM yang mumpuni, apalagi dengan pengembangan ke depan tuntutan terkait dengan Indonesia Emas tahun 2045 ini perlu kita siapkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, menjadi sebuah sangat penting kita untuk ikut berperan aktif bagaimana mengembangkan, bagaimana memberikan manfaat untuk Indonesia ke depan melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya tugas yang besar berikutnya adalah menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mengapa ini menjadi penting? Bagi kita di dalam NU sudah tahu persis dengan adanya NU, dengan adanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai detik ini keberadaan Indonesia itu luar biasa. Tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga diakui oleh mancanegara dan dunia secara keseluruhan. Tepuk tangan untuk Indonesia yang luar biasa. Ini tidak lepas karena ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan ini Bapak Ibu diakui oleh bangsa dan diakui oleh dunia. Sehingga dunia pun ingin belajar dengan Indonesia terkait bagaimana meramu, menyemai kerukunan, toleransi, dan dalam hal ini untuk kesatuan bangsa yang kita cintai ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tugas besar ini tentunya Bapak Ibu kita kembangkan dengan berbagai strategi. Ada 2 strategi Bapak Ibu. Yang pertama adalah strategi berkaitan dengan pergerakan ilmiah, namanya Syuhud Sakofi. Ini dalam perguna Bapak Ibu tidak sebatas masa. Kalau laporan dari SIMAS Bapak Ibu untuk base data secara nasional itu ada 140.000 anggota Persatuan Guru Nahdlatul Ulama secara resmi yang sudah masuk dalam sistem kami. Untuk di Jawa Tengah ada 22.000 untuk di Jawa Tengah. Ini perkembangan kemarin ketika kami di tingkat Jawa Tengah 19, sekarang sudah naik berarti 3.000. Nah ini perlu percepatan untuk tingkat Jawa Tengah, dan ini nampaknya masuk pada nomor 3. Ya, nomor 3 atau nomor 2. Untuk Grobogan Bapak Ibu, jumlahnya kami lihat sampai detik ini 624. Tadi saya komunikasi dengan Ketua PC Ma'arif, untuk Ma'arif anggotanya berapa? Pak, sekitar 700. Berarti Bapak Ibu, banyak anggota Ma'arif yang belum masuk ke anggota Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ini baru formalnya di Ma'arif. Dan Bapak Ibu, semua anggota ataupun guru Ma'arif adalah organisasi profesinya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Tadi sudah kami komunikasikan, nanti disembunyikan dengan Tanfid, dengan Rois untuk mensinergikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, belum terkait dengan Ustadz Ustazah. Mungkin Pak Ketua Rois berapa jumlahnya? Biasanya kalau tanya dengan Bunyai berapa santrinya, itu tanyanya cuma jawabnya tidak pakai jumlah data. Tapi kalau lihatnya, kalau di pondok biasanya lihatnya pada apa? Coba lihat piringnya yang ada di situ. Kalau piringnya itu ada 20, yaitu anggotanya ada 20 santrinya. Nah ini Bapak Ibu, mari kita database secara real Bapak Ibu. Jadi kalau di Grobogan itu belum guru-guru NU yang di negeri, belum guru-guru NU yang ada di sekolah atau madrasah negeri.
Ini baru di Ma'arif saja sudah 700. Oleh karena itu, ini PR berat, PR besar untuk ketua, untuk pengurus di Kabupaten Grobogan dalam rangka untuk meningkatkan terkait dengan jumlah terdata base untuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita yang pertama gerakan ilmiah. Kami sangat senang setelah ini dilanjutkan dengan seminar pendidikan. Ini ternyata tersupport luar biasa dari Universitas An-Nur. Tepuk tangan lagi oleh Universitas An-Nur. Ini adalah memang gerakan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, bukan sebatas Bapak Ibu badan otonom. Badan otonom Bapak Ibu, ketika kita berapa jumlahnya, anggotanya dan sebagainya, kadang berhenti di situ. Sebenarnya enggak. Tapi bagaimana mengelolanya di dalamnya, apalagi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesi. Ciri-ciri anggota organisasi profesi Bapak Ibu mengembangkan, menyemai, menempatkan, mengadvokasi terkait dengan profesi. Baik itu di dosennya, baik itu di gurunya, ataupun di ustadz-ustadzahnya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, menjadi penting tadi dengan disupport oleh Bapak Ibu anggota dari DPR. Kami sangat mengharapkan sekali. Jadi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini punya kapasitas yang sangat luar biasa. Dari sisi anggotanya, begitu juga kapasitasnya. Silakan dikembangkan sekarang berkaitan dengan AI. Intelijensi buatan, artificial intelligence. Bapak Ibu, perkembangan ke depan luar biasa lagi Bapak Ibu. Kalau di dalam kurikulum sekarang, Bapak Ibu adanya perkembangan berkaitan dengan deep learning. Kalau di sekolah-sekolah berkaitan dengan kemarin Bapak Ibu menyangkut terkait dengan BAS di sekolah-sekolah negeri. Ini semuanya banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama. Insya Allah untuk DPP Bapak Ibu akan melakukan berkaitan dengan seminar nasional menyangkut apa? Tentang anggaran tahun 2025 yang sekarang di APBN-nya harus 20% Bapak Ibu. Nah ini juga harus kita akses. Bagaimana mengaksesnya? Baru setelah itu kita juga akan mengadakan seminar nasional berkaitan dengan rencana undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan banyak silakan Bapak Ibu dikembangkannya. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu kami berpesan kepada pengurus yang baru, pimpinan cabang yang baru. Yang pertama tadi sudah melakukan kolaborasi. Silakan jalin kerjasama MOU dengan universitas perguruan tinggi NU atau di dalamnya adalah pendirinya orang-orang NU. Dan saya yakinnya ketika kerjasama dengan orang-orang NU, Bapak Ibu insya Allah banyak keberkahannya. Sudah kami lakukan, kami buktikan ketika kami kerjasama dengan UNWAHAS, dengan UNU waktu kami di PW Bapak Ibu, dengan UNUGA. Sekarang mahasiswanya melebihi yang ditargetkan, luar biasa. Tepuk tangan untuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Begitu juga Bapak Ibu, tidak hanya perguruan tinggi, pondok pesantren yang terkemuka di Kabupaten Grobogan, Bapak Ibu jalin kerjasamakan, apa banyak sekali yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Silakan untuk dimanfaatkan bersama-sama, ataupun Bapak Ibu silakan juga kerjasamakan dengan mungkin lembaga pendidikan best practice. Mungkin dari sisi gedungnya, pengelolaannya, dari sisi SDM-nya dan lain sebagainya. Dan inilah peluang bersama-sama untuk meningkatkan sumber daya manusia NU melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ini alhamdulillah, terima kasih di Pak Suwanto di samping PP Ma'arif, PC Ma'arif, juga di Pok Jawa. Jadi kami sangat perlu adanya kolaborasi kerjasama karena anggota ataupun guru-guru di Ma'arif semuanya NU. Maka bergabung bersama dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai organisasi profesinya. Dan yang paling akhir Bapak Ibu, ketika organisasi profesi tidak mengembangkan, tidak melayani profesi, Bapak Ibu akan ditinggalkan oleh anggotanya. Oleh karena itu silakan terus dikembangkan bersama-sama, jalin
Bapak Ibu, setelah ini tidak hanya berhenti di seminar, mungkin juga para tokoh pakar atau penasehat pembina setelah selesai Bapak Ibu untuk menyampaikan pembinaannya, untuk melakukan nasihatnya, sehingga semuanya akan nyengkuyung bersama-sama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia Nahdlatul Ulama dan akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk negara yang kita cintai ini dan Nahdlatul Ulama ke depan. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, terima kasih dan selamat untuk berkhidmat dalam rangka untuk terus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas bantuannya, supportnya semua pihak, baik dari Universitas An-Nur, dari Bapak Ibu anggota DPR, dari PCNO, dan juga dari LASNA ataupun organisasi yang lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dari kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Inafianto, Ketua Mengaris tentang hubungan diri yang tidak masalah. Alhamdulillah bahwa tahun ini Alhamdulillah bila hari Allah dan Muhammad dan Rasulullah Allah SWT Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kami mengambil satu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk melakukan dan benar tak perlu aku kepada Allah dapat saya itu masih ketua PBNI sehingga rapatnya berburu tapi pakainya mobil PBNI itu sudah biasa. Kami agak merah kalau ada berburu untuk suatu-waktu besar tetap nyimbol kami melepas yang digunakan. Tapi jangan mendadak. Kalau adik-adik itu setengahnya mendadak. Adik-adik itu tetap kalau ada apa-apa bukan ke kami, tapi kalau mendadak kadang sudah didului di bidang mereka. Bahkan kami juga saling silaturahmi. Mas Dernomon itu sebelum puasa juga ke rumah dan kami berkesempatan menyerahkan buku yang diamanahkan untuk dibagi, buku dari Bapak Prabowo Subianto. Bapak yang sangat saya hormati, bahkan saya sudah menemui tokoh NU yang tidak bisa saya sebut. Saya tuh ingin menjadi ketua pembulu. Ya, betul. Karena apa? Saya meletakkan ketua PGRI. Lebih baik ketua PGRI yang dijabat oleh kepala dinas pendidikan. Karena saya sudah geser, maka saya kemarin di pencalonan berikutnya saya tidak calon. Ya, saya malah manuver untuk menjadi ketua pembulu. Tetapi saya diberitahu Pak Amin ketua pembulu. Mengapa kami ingin menjadi pembulu? Karena memang saya lihat pembulu ini ke depan ada harapan yang sangat baik. Kami yakin tidak harus kami, siapapun yang terpilih itu amanah, dan kami yakin yang terpilih itu adalah takdir, maka pasti insya Allah akan bisa membawa pembulu ke depan. Amin. Bapak yang sangat saya hormati, tadi saya tuh mikir-mikir apa yang sama saya sampaikan. Apapun Ibu Bapak, kami karena ketua PGRI yang saya pahami PGRI ini organisasi yang berdiri bersamaan 100 hari setelah Indonesia merdeka. Ya. Semua organisasi guru melebur menjadi satu. Kongres di Solo, di sela-sela bom sekutu terhadap RRI Surakarta, disitulah hadir PGRI. Nah,
para pendirinya luar biasa. Apa yang saya sampaikan, kami mohon juga tidak ada salahnya berburu kemanapun, tapi salah satunya bisa sharing dengan PGRI. Bagaimana PGRI menjadi organisasi mandiri? Berburu kami harapkan juga begitu. Tadi saya tanya, apakah berburu sudah ada iuran? Belum katanya. Ini yang harus disadari bersama, ya. Ini contoh baginda Rasul. Bagaimana baginda Rasul itu menegakkan Allah, menegakkan agama, itu juga ada yang namanya zakat, infak, sedekah 2,5%, walaupun sering ditawar kalau orang Muslim itu. Saudara kita Nasrani persepuluhan, 10% dari penghasilan digunakan untuk perjuangan agamanya. Lebih gila itu Yahudi. Yang saya tahu 70% penghasilan Yahudi itu digunakan untuk perjuangan agama. Nah, PGRI itu iuran Rp8.000 yang terbaru ini per anggota. Ya Pak, PGRI kan pegawai negeri, tidak lihat itu, ya. Dalam hal perjuangan ini, kamu harus berjuang di waktu sempit maupun waktu lapang. Nah, berjuang menggunakan waktu lapang pakai begalin. Tapi ketika panjenengan itu masih sempit menjadi ustadz dan jenderal cetok, kadang ya gedang, kadang ya telor, tapi jenengan tetap berjuang untuk berburu, ini yang luar biasa. Bahkan pemerintah yang kaya raya pun tetap mengenakan pajak. Kalau semua anggota berburu sadar, kemudian benar mengubah ADART, kemudian di situ disepakati ada iuran rakitan kondumso, ya, kalau kondumso sing guru madrasah lokalan yo sithik wae, sing madrasah level kabupaten yo akeh, sing madrasah level provinsi yo akeh meneh begitu. Tapi jangan memberatkan, sithik-sithik tapi itu energi kita untuk mandiri. Organisasi itu kalau udah mandiri nggak akan goyang ke sana kemari, ya nggak akan tertarik di ini itu, tidak. Nah, setelah punya modal awal, pengurusnya nanti kreatif. Usahakan jangan nyagerti iuran anggota. Ketika kami menjadi ketua PGRI, maaf saya bodoh sedikit, salah satu yang menghasilkan uang besar itu apa? Seminar wajib diikuti seluruh anggota PGRI. Anggota kami itu sekitar 8.000, yang ikut seminar 4.000. Yang terakhir kemarin 5.000 lebih yang ikut seminar. Model blended, ada yang di ruangan sedikit saja, yang lain melalui Zoom, bayarnya podo 1.000. Jadi setahun seminar sekali mengundang tokoh nasional 1.000, peserta seminar 5.000, maka PGRI punya uang 500 juta dari sekali seminar. Ya, itu satu. Ya, kita harus berbagi. Yang 60% kita kasihkan pengurus ranting. Yang di kecamatan-kecamatan itu 60%, yang pengurus kabupaten cukup 40% saja. Yang 300 juta dibagi 19 kecamatan, yang 200 juta untuk operasional. Itu yang pertama dari seminar. Yang kedua, kami mendirikan Siklah. Pakai PT tapi nggak pakai PT PGRI, tapi yang punya orang-orang PGRI. Siklah, sistem pengadaan sekolah. Kita paham berapa? Bos itu 150 miliar. Dan pengadaannya harus melalui Siklah. Maka kita bikin CV Siklah, kita dekati seluruh kan anggota PGRI ya, kepala sekolah ya, kodim ya, kita nak belanja orang sakake 10% lah, 10% ya, snack, buku apa lewat Siklah PGRI. Itu PGRI dapat keuntungan 3%. Itu juga besar nilainya. Sehingga PGRI bisa kegiatan macam-macam tanpa jaga ke
bantuan dari pemerintah. Kalau sponsor biasa kegiatan apa, butuh kaos minta bank Jateng, minta BRI, itu tidak apa-apa. Bahkan kami menolak diberi bantuan oleh pemerintah karena apa? Laporannya ribet. Laporan ribet, salah-salah kok balik. Jadi itu Bu Bapak, nanti kalau bisa dibahas betul, ada iuran domyati musodako, bopo infak, bopo terserah, ya itu harus ada kekuatan mandiri, kemudian pada pengurus untuk melakukan upaya-upaya sing gak kerosok, tapi tidak hanya jaga iuran. Sehingga PGRI Kabupaten Grobogan itu menjadi piloting. Kabupaten bahkan DIY kota itu datang ke Grobogan untuk belajar. Apalagi kalau Api Jepara itu, silakan lihat IG saya atau Facebook saya, gitu, sosmed kami. Kota DIY Jawa Timur, ya, itu pada belajar. Dari mana kok Grobogan dia makara popo melu, kemudian anggarannya juga cukup, bahkan turah begitu ya. Bapak yang sangat saya hormati, terus didata betul yang kira-kira iso jadi anggota Perbulu itu apa? Masih dulu KTA Jogja murah, ya. Rekrut anggota sebanyak-banyaknya termasuk sing jadi PNS, sing duwe gendera bintang Solo, rekrut, ya. Boleh beririsan nggak apa-apa, ojo ragu-ragu, ya. Orang punya 2 KTA nggak apa-apa, KTA PGRI ya duwe, Perbulu ya duwe. Kita jangan eksklusif tapi inklusif, ya. Siapapun yang berbendera NU dan dia berprofesi sebagai status saja atau guru direkrut. Makin banyak anggota semakin baik, ya, semakin baik. Kalau bisa Grobogan adalah Perbulu dengan anggota terbesar se-Indonesia. Amin. Nanti kalau saya ditawari punya KTA Perbulu kan spesial. Sip. Penasihat Al-Ma'arif dengan anggota Perbulu itu loh. Itu, ya apa-apa. Aku siap nyuruh juga, ya. Semoga ke depan Perbulu menjadi maju baik. Amin. Dan berkontribusi untuk Grobogan dan kita ini. Saya banyak bicara, tentu banyak saran, mohon maaf. Saya tutup. Bila ada berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari Direktorat menyampaikan peran tenaga kesehatan dan guru dalam ekosistem yang berbeda. Jadi mungkin nanti kami bagiannya ke dalam Pak Mafia sebelum ini dan beberapa nanti juga sebelumnya, dan kita lanjutkan di sesi diskusi langsung saja berkaitan dengan tema hari ini, bahwa penggunaan AI itu sangat sering dan masif digunakan bukan hanya oleh guru, dosen, tapi juga siswa atau peserta didik yang ada di sekolah. Itu merupakan bagian dari peluang sekaligus tantangan guru sebagai pendidik kita, bahwa jangan sampai penggunaan atau pemanfaatan AI ini menjadi hal yang kurang bagus atau efek negatifnya lebih banyak.